Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hasanah ya? Nurul bukan Nur. Nurul Hasanah. Juga assalamualaikum pemirsa channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong di mana saja berada. Alhamdulillah kita kedatangan tamu di studio ini dan hari ini kita bersama dengan Ibu Nurul yang luar biasa. Nanti pemirsa yang kemana-mana ini kita akan dapat banyak hal-hal yang positif untuk mendorong kita dalam melangkah dalam perjuangan dan dakwah. Ibu Nurul Hasanah, sehat-sehat Ibu Nurul? Alhamdulillah sehat. Pertama sekali terima kasih banyak jazakallah khairan jazaa telah bisa memenuhi undangan kami dalam rangka untuk diskusi, kita sharing berbagai pengalaman lah dengan pemirsa yang ada di mana saja, terutama di Sorong Raya ini. Ibu Nurul ini kita ingin berbincang dan kita punya topik tajuk kita itu di Bismillah, bincang santai nikmat Allah. Ya, kita ingin bicara tentang nikmat saja, tapi di balik nikmat pasti banyak yang kita dapati. Nah, ujung cerita atau awal cerita itu melangkah dalam pergerakan sebagai penggerak itu mulai kapan proses ini terjadi ketika persentuhan dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya ke belakang dulu ya Ustaz, mundur dulu ya. Flashback. Flashback dulu. Ya. Bagaimana saya seperti sekarang ini tentunya tidak semudah atau tidak segampang ya Ustaz ya. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ya karena saya dengar dan tahu Ibu Nurul Hasanah ini sebelumnya ini bukan dari Muslim. Bukan. Alhamdulillah. Kita ingin dengar nih pemirsa. Iya. Baik. Saya memeluk agama Islam pada tanggal 30 Agustus 1995. Oh, Masya Allah. Kurang lebih 28 tahun ya. Sudah 20 tahun, 95 ya. 95, iya. Di awalnya itu ya karena menikah. Iya. Karena menikah. Tapi saya mempelajari Islam itu sudah dari sebelum saya menikah. Oh, sebenarnya sebelum menikah itu sudah mulai belajar. Ada sentuhan-sentuhan dengan Islam. Iya, ada. Tapi dari keluarga besar? Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada keluarga besar. Cuman dulu. Nah, sekarang begini Ibu. Ibu sebelum kenal Islam itu Ibu di Papua atau sudah di Papua atau masih di mana? Belum, saya masih di kampung halaman di Bali. Oh, masih di Bali. Aslinya namanya dulu Ibu. Asli nama Bali Nikomang Marta Sulasi. Nikomang Marta Sulasi. Oh, begitu. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara, Masya Allah. Yang lain semua masih hidup? Alhamdulillah masih. Orang tua juga begitu? Masih, Alhamdulillah. Nah, ini kita masih flashback, cuma saya ingin kembangkan. Begitu di Bali itu sudah mulai kenal dengan Islam? Sudah. Oh, sudah begitu, sudah mulai. Saya kan teman-teman dari SD itu kebanyakan banyak juga Muslim ya. Oh, dari satu kelas itu ada Muslim. Iya, karena kan kita tahu di Bali itu tidak semua ada lokasi daerah tertentu ya. Ada. Nah, yang Ibu Koman sendiri, Ibu Nur Hasanah sendiri? Saya daerah campuran di kampung saya. Campuran. Rumah saya itu ada 4 rumah baru kita dapat langgar ya namanya. Oh, di sana ada langgar. Kayak musola gitu ya. Ada langgar itu. Jadi saya tuh kalau jadi di SD saja sudah bersentuhan sebetulnya. Sudah berteman banyak sama Islam. Makanya kelas 3 SD saya sudah hafal Al-Fatihah. Oh, subhanallah. Padahal belum tahu itu apa artinya, apa tulisannya apa. Karena gini, kita waktu masuk sekolah sebelum belajar kan berdoa dulu. Iya benar. Jadi yang berdoa pertama adalah yang Hindu. Setelah Hindu berdoa baru Islam. Oh, setelah begitu, Islam Kristen. Jadi ternyata hidup keagamaan di Bali sudah begitu tuh. Sudah. Jadi sangat harmonis. Jangan sampai kemudian ini Hindu semua, Hindu saja yang diutamakan. Tidak, ternyata semua juga. Semua agama ada. Oh, pantasan kalau kemudian Bali itu menjadi prioritas sebagai role model ke toleransi beragama. Toleransinya Oke, baik, kita lanjut. Jadi di kelas 3 itu sudah hafal Al-Fatihah? Sudah hafal Al-Fatihah karena teman saya yang Muslim kebetulan duduk satu meja dengan saya. Saya malu. Jadi Ibu. dia selalu baca doanya tuh Al-Fatihah. Jadi saya dengar lama-lama saya hafal sampai saya nyanyiin gitu. Oh gitu. Terus kalau
bulan Ramadan, bulan puasa, saya sering dipanggil untuk ikut buka puasa gitu. Jadi sudah dari kelas 3 SD itu saya sudah berteman dengan orang Muslim di kampung saya. Sampai saya sekolah di luar, SMA saya sekolah di luar itu sudah berpisah. Tapi saya dapat teman baru lagi yang Muslim, yang lebih hebat lagi. Kita SMA di mana? Saya di daerah Tabanan, sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata. Jadi pas SMA itu masih juga tetap dengan Hindu ya? Masih, karena saya Nah mulai ada tersuasana kental sebelum hijrah itu saya sudah kerja. Oh, sudah kerja. Sudah. Saya sudah kerja di Banyuwangi di hotel. Oh, sempat di Banyuwangi karena pariwisata itu di hotel. Di hotel saya ditugaskan, artinya saya dikirim ke Banyuwangi di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi sebagai resepsionis dulu saya di sana. Dan di situ mayoritas Muslim. Hanya saya sendiri yang Hindu. Oh begitu, teman-teman semua Muslim. Teman semua Muslim. Dan saya mulai di situ diajarkan. Suasana semakin kental. Semakin saya kayak asik juga sih belajar Islam. Dikasih buku-buku fikih, pertama dikasih buku fikih sama teman-teman saya gitu. Saya belajar loh. Enak juga ya. Artinya di situ seorang perempuan itu dijelaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Fikih wanita nih. Fikih wanita. Jadi ada ketertarikan saya belajar di situ. Nah, saya pulang ke kampung, saya ngomonglah sama bapak ibu saya. Gimana nih Pak, saya kayaknya di Jawa sana saya nggak pernah sembahyang. Karena saya tidak punya teman orang Hindu gitu. Dan teman saya banyak yang Muslim. Bapak saya bilang, terserah, karena memang jujur saja kalau di kampung saya ini termasuk orang yang terlambat menikah. Oh begitu. Di sana tradisinya gimana sebetulnya sehingga bilang terlambat? Di sana pokoknya menikah muda. Oh begitu. Jadi saya ini di keluarga saya terlambat menikah. Sampai kadang. Saudara sudah kerja itu. Sudah. Ibu saya kadang marah-marah gitu. Waktu pulang. Jadi waktu pulang sampaikan itu. Saya sampaikan perasaan itu. Saya tertarik sama Islam gitu. Bapak saya sama ibu saya sih nggak masalah. Oh begitu. Kalau merasa nyaman. Ya silakan gitu. Oh, Masya Allah. Terus, ya udah ketemu sama suami. Itu di tahun? Itu masih di Banyuwangi? Masih di Banyuwangi. Ketemu sama suami di Banyuwangi. Oh di Banyuwangi. Iya. Nah, kebetulan. Jadi begitu hijrah ke Islam sudah tambah semakin kuat. Nah ini ketika kita bergerak terus ini mulai maju. Nah lalu kemudian hijrah ke Papua. Hijrah ke Papua. Masuk ke Papua. Iya. Itu tahun berapa? Tahun 96. Itu sudah mulai bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan? Belum. Karena waktu saya. Tapi semangat untuk mempelajari Islam terus berjalan. Saya belajar banyak karena saya hobi membaca buku. Jadi saya belajar di buku karena waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada YouTube, belum ada Google, belum masih ada otodidak apa. Masih otodidak. Jadi saya belajar dengan buku. Apalagi setelah saya menikah, saya ditinggal suami kerja berbulan-bulan gitu. Jadi otodidak saya belajar sholat pakai buku, belajar ngajinya pakai Latinnya dulu gitu kan. Sebelum saya belajar ngaji yang dapat guru memang. Tapi saya dengar sekarang justru Ibu Nurul Hasanah jadi guru guru ngaji. Alhamdulillah. Barakallah. Hidayah dari Allah karena pemirsa ini saya semangat belajar. Semangat. Ini yang penting. Jadi mengambil keputusan hijrah dengan konsekuensi dan komitmen untuk terus memperbaiki diri ya. Nah sekarang ini kan Ibu Nurul ini aktif di koordinator pengajian wanita Islam KPWI. Ini sudah dari tahun berapa? Saya bergabung di KPWI tahun 2007. 2007 sudah mulai aktif di KPWI. Sudah. Waktu itu masih anggota. Ikut-ikutan pengajian gitu. Sekarang diamanati sebagai sekretaris KPWI. Masya Allah. 3 periode. Tapi begini Ibu Nurul Hasanah, kita masih flashback juga. Tentunya dalam perjuangan dakwah, perjuangan menjaga akidah, itu banyak hal. Hal apa yang Ibu Nurul dapati ketika masuk dalam ranah dakwah ini? Banyak hal-hal positif yang saya dapat. Kita dengar hal positif dulu. Yang positifnya itu saya bisa berubah ya, artinya dulu yang tidak terjaga, artinya dari sikap saya gitu kan. Dulu yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, tidak mengenal apa kan, saya orangnya cuek apa gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berhati-hati dalam segala hal. Dari makanan, dari perbuatan, dari pembicara gitu sudah mulai berhati-hati. Kalaupun saya ingin
melangkah kan harus berpikir dulu dalam Islam boleh nggak gitu. Jadi meningkatkan kewaspadaan diri itu kemanfaatannya dalam. Tapi tantangan yang paling berat tentu bukan dari keluarga mendukung. Kalau keluarga sama sekali tidak ada masalah, semua mendukung. Jadi kalau pulang di kampung welcome, keluarga tidak masalah. Welcome, tidak masalah, no problem buat malah saya dan disiapkan kamar dengan tempat sholat. Indahnya itu keluarga di Bali ya. Iya. Subhanallah. Sangat luar biasa. Nah, kalau selama pergerakan yang kurang lebih dari 2007 sudah itu. Ujian terberat? Ujian terberat itu banyak ya, namanya kita hidup di pasti dunia kan, ada ujian. Pasti ada ujiannya kan. Tapi artinya ujian yang menjadi cambuk gitu loh. Kan ada orang ujian yang down, jatuh, tapi ada ujian yang justru membangkitkan semangat. Iya. Itu saya kadang pertama ya, sebelum saya tahu membaca Al-Quran itu ujian saya yang terberat. Kapan saya bisa seperti ibu ini gitu misalnya. Dia pintar ngajinya, justru bagus suaranya cambuk, gitu. Ya? Jadi itu buat saya, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa gitu kan. Itu kan iri dalam arti yang kebaikan. baik. Betul. Gitu. Jadi karena saya berjuang, belajar terus, alhamdulillah sampai sekarang kan. Nah ya, tapi saya melihat juga ini Ibu Nur Hasanah di samping kegiatan KPWI ada juga kegiatan personal, kegiatan sendiri, ada binaan-binaan apa saja itu kira-kira yang itu penyuluh agama non PNS ya. Tapi saya lihat aktif juga untuk kegiatan-kegiatan sosial. Boleh, misalnya ada sedekah Jumat. Itu sudah berapa lama berjalan? Sedekah Jumat itu sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun berjalan? Iya, 10 tahun berjalan. Allah. Dulu hanya di lingkungan kita saja, lingkungan Majelis Taklim. Sekarang sudah merambah keluar? Kita sudah sampai kabupaten. Kita ngantar sedekah Jumat. Masya Allah. Jadi penyambung kebaikan. Insya Allah. Artinya sisa-sisa usia kita, umur kita untuk apa kalau tidak bermanfaat? Betul Ustaz. Untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari di samping kegiatan pengajian itu ada binaan-binaan tersendiri yang Ibu buat mungkin? Saya di rumah pembinaannya. Pembinaannya di itu di musola, kebetulan di rumah ada musola khusus untuk membina orang belajar ngaji. Oh gitu. Iya, belajar ngaji. Kalau belajar ngaji itu yang Ibu bina sudah berapa tahun juga? Awalnya kan di Masjid Nurul Bahar. Awalnya itu tahun 2000. Startingnya dari masjid. Starting dari 2016. Ya. Kok 2010. Terus pindah ke rumah saya. Oh, ini pindah ke rumah. Supaya tidak mengganggu aktivitas masjid. Di masjid juga dan mungkin waktu bisa terkonsentrasi ya. Jadi untuk nyamannya ibu-ibu. Jadi teman-teman yang mau belajar datang ke rumah Datang ke rumah saya. Ya, ini teman-teman yang mau belajar dari mana saja? Dari mu'alaf juga? Ada campuran. Oh, campuran. Ada mu'alaf, ada asli juga. Oh, begitu. Pokoknya ada yang dari kilo, ada yang dari Suprau, ada yang Masya Allah. Ada yang dari Rupai, banyak. Jadi selama rentang beberapa tahun itu, alhamdulillah teman-teman terbantukan untuk bisa. Apalagi yang mu'alaf itu ya. Sangat terbantu. Jadi ternyata Ibu Nur Hasanah sekarang jadi suhu ya. Belum. Artinya masih banyak belajar. Memang kita apa yang bisa kita berikan terbaik walaupun kecil itu lebih baik daripada kita hanya kemudian bicara besar tapi tidak ada action. Masya Allah, barakah. Berusaha untuk berusaha. Nah sekarang Ibu dalam aktivitas dakwah ini di KPWI dan dalam pergerakan secara personal dalam kegiatan sedekah Jumat itu, kalau sejauh ini tanggapan teman-teman orang bagaimana? Tanggapannya ya alhamdulillah banyak yang mendukung. Gitu ya? Banyak yang mendukung. Ya karena ada orang juga kan tidak mau melihat orang punya kebaikan, ceritanya ini. Ya betul. Ya ada sih beberapa yang nyinyir, yang julid gitu kan. Ya karena mungkin dia melihat kelebihan saya tapi dia nggak mampu seperti saya gitu kan. Tapi harusnya ada orang memang tipe begitu. Tidak senang dengan orang yang berbuat baik karena memang dia tidak mampu berbuat baik. Tidak mampu, akhirnya dia julid gitu. Harusnya kalau tidak mampu seperti itu ya kita harus berusaha seperti itu kan. Benar. Artinya justru itu bukan menyebabkan semangat tambah ini tapi membangun semangat untuk terus. Semangat. Iya. Masya Allah. Kayaknya ya saya pesan juga sih sama saudara-saudara yang muslim, yang asli gitu ya. Kalau memang artinya dari garis keturunan memang dari sana sudah Islam. Sudah nih. Islam gitu kan. Kalau memang ada orang yang hijrah, orang yang mu'alaf gitu, tolonglah diperhatikan, dibina, dibimbing gitu kan. Jangan hanya apalagi ini yang menikah
Yang menikah berarti kan tanggung jawab berarti suaminya yang pertama, terus yang keluarganya. Kita mengajak orang masuk Islam bukan hanya ngajak saja, tapi kan kita juga harus action, juga harus bina juga supaya mereka juga tahu Islam itu seperti apa. Gitu. Memang sih kewajiban suami memberi nafkah bukan hanya nafkah saja. Benar, bukan saja untuk makan, pakaian, sandang, pangan. Ilmu, pendidikan itu yang penting. Mulai diajarkan yang kecil itu kelemahan kita itu ya. Iya, betul. Bahwa banyak yang kemudian kita ajak masuk Islam, tapi banyak juga yang ditinggalkan, tidak diperhatikan agamanya. Tidak diperhatikan agamanya. Saya kadang miris seperti itu, Ustaz. Ya. Bagaimana caranya supaya mualaf-mualaf ini dibimbing, dibina gitu kan, supaya mereka tahu Islam itu seperti apa sih. Islam itu sebenarnya damai, aman. Harus memberikan pemahaman sehingga dia kembali kepada keluarga seperti ibu. Ya keluarga merasa, oh Masya Allah ternyata anak saya masuk Islam, tapi akhlaknya bagus, tidak ada perubahan sikap, tetap menghargai orang tua. Seperti Nah, itu yang memang menjadi tanggung jawab suami-suami yang kemudian yang maju. Atau juga yang kemudian orang masuk Islam menjadi tanggung jawab semua orang Islam untuk memberikan pemahaman. Ketika kembali ke keluarga, biasa pernah puasa dengan keluarga? Belum pernah, Sam. Belum pernah. Belum. Saya puasa, tapi kalau puasa selalu saya diingetin kalau bahkan diingetin. Kalau sahur gitu bapak saya, kalau dulu waktu bapak saya masih sehat, dia sering telepon jam-jam 4 subuh itu sudah telepon, diingetin sahur, nanti sore kamu mau buka puasa pakai apa, ditanya seperti itu. Tapi orang tua masih hidup dua-dua? Masih, tapi sudah sepuh. Oh sudah sepuh. Sudah sepuh. Karena Ibu Nur di anak yang ketiga? Anak yang ketiga. Oh berarti di atas itu kakak-kakak. Tapi semua sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Tanggapan mereka bersaudara terkait dengan Ibu Nur? Tidak masalah. Tidak masalah. Pokoknya kalau anak-anak juga sering jumpa dengan? Ya anak-anak ya jarang kita pulang, Ustaz. Oh jarang. Jarang. Paling 2 tahun. Tapi kalau Ibu Nur yang pula anak-anak belum sudah pernah ketemu dengan kakeknya? Sudah pernah. Semua sudah pernah ketemu sama kakeknya, iya. Oh begitu. Tapi begitulah perasaan kakek kepada tidak ada perubahan terkait dengan agama ya? Tidak. Ya Masya Allah. Ini kelebihan. Sangat mendukung sih. Kalau pulang hanya untuk tempat kamar sholat disiapkan. Di rumah, ada disiapkan. Masya Allah. Dan tempat alat dapur pun saya sendiri. Sendiri. Allah begitu. Jadi kalau saya pulang di rumah tidak ada yang haram-haram, tidak ada, disingkirkan semua. Oh barakallah. Ini luar biasa toleransi dan kepahaman ya. Maka memang harus kita yang memahami, oh ini Islam, lalu kita praktekkan dalam kehidupan. Jangan sampai hijrah kemudian memposisikan diri seperti orang yang benar sendiri. Lalu yang lain salah, bahkan orang tua keluarga disalahkan. Ya kalau saya tidak seperti itu, pokoknya saya seperti biasa-biasa aja. Malah mereka, kok kamu bisa seperti ini, berubah katanya, berubah 100 derajat Celcius katanya. Dulunya kamu tuh 100 derajat Celcius. Tomboy dulu kamu kepala batu lah apa gitu kan. Kenapa bisa rubah? Akhirnya saya bilang ya karena belajar. Dalam terpa hijrah itu diberikan pemahaman, Masya Allah. Setelah jadi anggota KPWI, kemudian diamanatkan dengan sekretaris. Ini sekretaris yang ketiga. 3 periode. 3 periode? Iya. Oh, barakallah. Jadi memang ini amanah itu berat ya. Berat. Artinya tidak semua orang juga bisa diamanati kecuali karena kerjanya. Saya sudah ingin santai-santai, tapi mungkin Allah punya rencana kan. Kalau tidak bantuan Allah kan juga nggak benar. Seperti itu. Tanda cintanya Allah kepada seseorang itu ketika dia tetap dekatkan kita dengan sunnah kebaikan. Oh mungkin ini kalau dia dikeluarkan bisa jadi begini. Dia dekatkan dengan kebaikan bersama orang-orang yang baik. Kita selalu berpesan kebaik saja kepada semua orang kan, walaupun mungkin positif. Ada seperti positive thinking istilahnya. Meskipun memang ada orang yang nyata-nyata mengusik kita kan begitu. Itulah kehidupan. Sebenarnya banyak tapi biarlah. Itulah kehidupan karena kita tidak bisa berharap semua orang senang kepada kita. Tidak bisa. Benar. Tidak bisa. Jangankan orang lain, keluarga pun seperti itu. Dan kita tidak bisa juga berprasangka bahwa semua orang mengusik kita. Betul. Benar. Ini motivasi. Pemirsa, agar kita melangkah itu dengan tetap punya perasaan dan keyakinan bahwa di setiap langkah kita di situ ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Nah, Ibu dulu waktu belajar Al-Quran itu sampai bisa baca itu berapa lama? Pertama belajar itu kan sistemnya itu bukan pakai Iqra, pakai metode SAS gitu. Oh, metode SAS. Metode cepat baca itu. Metode cepat baca itu hanya 11 pelajaran. Kali pertemuan.
11 pelajaran tergantung dari kita. Itu ada 11 pelajaran, pelajaran 1, pelajaran 2 sampai pelajaran 11 gitu. Ya. Pas pelajaran 11 tuntas. Saya belum pelajaran 11 sudah tuntas. Oh, subhanallah. Berarti IQ di atas rata-rata ini, Ibu. Pelajaran ke-6 sudah bisa. Saya sudah lancar membaca. Itu memang karena keinginan yang sungguh-sungguh. Benar. Iya, karena saya tidak mau sia-sia. Sia-sia. Oke, dari pelajaran ke-6 sudah bisa. Sudah. Itu makan berapa lama? 2 bulan apa? 2 bulan saja, iya, 2 bulan. Nah, soalnya kan kita ngajinya seminggu cuma 3 kali. Cuma 3 kali. Nah, saya memang sebenarnya sudah bisa dari 1 bulan itu, cuman saya belum pede, belum yakin. Saya minta ngulang terus gitu. Sampai saya fasih benar. Sampai yakin. Sampai yakin saya memang bisa. Nah, didaulat jadi guru ulang. Iya. Itu susah itu. Iya. Nih saya juga mengaku kalah kalau bilang Ibu Nur Hasanah sampaikan kelas 3 SD sudah bisa hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah. Woi, saya 3 SD juga masih baca terbata-bata tuh. Yang asli nih. Iya. Karena memang saya cepat nangkap dulu. Dan itu jalan-jalan hidayah namanya. Iya, betul. Artinya kita tidak tahu kita punya kehidupan dan hanya Allah yang mengatur semua itu. Masya Allah. Itu semua tergantung kepada kita, begitu kan? Kalau kita juga tidak punya keinginan untuk belajar, tidak punya kemauan untuk merubah, ya tidak mungkin untuk merubah. Kan semua dari niat. Betul, benar. Kan niat kita karena Allah, kita pasti dimudahkan sama Allah. Dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau kita belajar ngaji hanya ikut-ikutan, untuk pamer saja, untuk gaya-gayaan pasti susah itu. Pasti susah. Apa mengaji kita post, kita selfie, kita apa. Ternyata dari 11 kali berkelas materi itu sampai 6 saja sudah. Sampai 6 saya sudah bisa, sudah lulus, sudah langsung naik Al-Quran. Allahu Akbar. Metode SAS itu ya? Metode SAS. Nah, ketika itu kamu ditransformasi kepada murid-murid. Artinya yang diajari. Pakai itu juga atau pakai metode lain? Semua itu. Oh gitu juga. Semua. Sekarang pun ada murid saya privat yang baru kemarin masuk Islam. Oh begitu. Ya, saya privat, saya pakai metode itu. Saya tidak pakai Iqra. Iqra kan lama. Betul. Iqra mungkin untuk anak SD. Iya, untuk kelas orang dewasa yang punya kemauan besar memang layak harus yang begitu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dia masuk pelajaran keempat. Pintar juga orangnya. Oh, barakallah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Dia mu'alaf juga, Ustaz. Oh, begitu. Kenapa dia lebih cenderung mau ke saya? Dia sudah melihat saya seperti ini kan. Saya yang dulunya mu'alaf tidak apa-apa, sekarang sudah tahu apa-apa, makanya dia melihat ada tanda-tanda kesuksesan begitu, yang signifikan. Pasti saya bisa gitu kan. Dijadikan contoh. Iya, dijadikan contoh. Oh, saya mau belajar sama ibu karena saya sudah ibu. Saya memang kemarin nolak, udah nyari ustazah lain aja gitu. Mungkin yang asli, karena saya hanya bisa ngaji. Ya sedikit-sedikit sih bisa untuk menjelaskan, kan mentafsirkan. Tidak Bu, saya melihat Ibu mu'alaf, jadi karena saya semangat belajar. Itu justru lebih mendorong dia, memacu dia. Dan sekarang baru di pelajaran materi keempat. Nah mungkin sekali-sekali perlu buat acara-acara yang artinya bukan acara, cuma kegiatan yang ini mendorong. Jadi kalau kita buat sama seperti sedekah itu kan kalau kita bilang orang sedekah terbuka, orang bilang keteria. Sebenarnya tidak juga. Kalau kita punya niat untuk membangun motivasi dibolehkan. Jangan sampai semua kita jadi dia nanti ria. Tidak. Artinya itu juga mendorong teman-teman yang lain yang mu'alaf buat acara mungkin lain, ada syukuran khatam. Pernah dibuat? Sering. Kita setahun sekali kita khatam. Oh begitu. Ini baru bulan kemarin kita khatam. Sekarang sudah mulai kita ngaji sudah di juz 7. Baru lagi nih. Baru. Gitu. Sudah juz 7. Iya. Itulah kendalanya Ustadz. Saya sempat down juga sih waktu sedekah Jumat ini. Waktu sedekah Jumat kan saya sering posting di media sosial. Sering posting karena apa? Kan banyak donatur saya yang membantu. Itu bagian dari bentuk pertanggungjawaban. Iya. Benar. Supaya kan kita dapat kepercayaan. Bukan kita mau riak, bukan kita mau pamer gitu kan. Iya, tidak usah dihiraukan karena begitu. Memang juga Allah sampaikan begitu. Jadi boleh saja bersedekah dengan disampaikan dengan tujuan memberikan motivasi kepada orang lain, dorongan, ucapan terima kasih. Dengan saya posting itu justru bertambah banyak donatur saya. Gitu. Jadi memang saya terpaksa harus posting karena untuk mendapat kepercayaan dari donatur. Oh, ternyata benar. Di ini. Kalau saya hanya diam-diam, itu bagi kemana? Mana itu uangnya? Jangan saya sudah simpan transfer ke rumah saja baru ya. Benar. Itu betul.
Tidak ada niat sama sekali untuk ria. Karena jangan dipersoalan begitu. Semua sekarang persoalan di kehidupan dunia begitu. Di kantor di mana-mana perlu bukti, dan bukti itu dokumen yang dokumen autentik, di antaranya adalah foto. Iya. Nah, di samping ibu ternyata ibu juga dipercayakan sebagai penyuluh non PNS di Kota Sorong. Iya. Ini sudah dari tahun berapa jadi penyuluh ini? Sudah berapa tahun ya? Sudah lama sih Ustaz. Iya, sudah lama. Dari tahun berapa ya? Ada event-event nasional yang diikuti dengan penyuluh? Ada event nasional kayak saya belum pernah ikut. Memang ini penyuluh itu dia menjadi ujung tombak sebetulnya dari corong agama, bahasa agama dan pemerintah. Bagaimana mendorong? Karena kebetulan saya juga lagi menggarap tesis saya, penelitian terkait dengan strategi. Tesis saya ini strategi penyuluh agama dalam rangka meningkatkan penguatan karakter Islam. Kan terkadang bagaimana sih modelnya? Nah, pasti kan ibu dapat orang yang berbeda-beda. Betul. Nah, ini model itu gimana sih betul? Misalnya kan, diajar ngaji, kan pasti ini watak orang berbeda dari tangkap. Ustaz. Jadi kita harus memahami karakternya orang itu kita yang memahami. Iya. Kita berhadapan dengan si A, si B kan beda. Meskipun dia kembar, dia kakak beradik pun itu beda loh sebenarnya. Artinya di daya imajinatif, di daya tangkap juga kan berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada IQ-nya yang bagus, ada IQ-nya yang rendah. Berarti itu disesuaikan. Disesuaikan. Jadi ada bimbingan khusus. Kalau yang IQ-nya lemah, itu kalau di saya, kalau cara saya mengajar seperti itu. Ada bimbingan khusus untuk IQ-nya memang lemah. Itu memang saya prioritaskan. Ada kelas khusus. Ada kelas khusus. Iya. Dikelompokkan ya. Prioritaskan itu. Iya. Memang kan ada orang yang sudah ajar berkali-kali tidak masuk juga. Iya, susah sekali. Apalagi ini kan orang-orang sudah di atas batas umur. Dan mohon maaf sekali. Iya. Dan kebanyakan itu yang asli. Yang lebih parah yang asli. Yang asli. Astagfirullahaladzim. Iya. Kita jadi mulu hati. Kebanyakan yang asli. Jadi saya justru yang mu'alaf itu yang cepat nanggap, cepat paham, cepat ini mengerti. Kasih pasti karena perasaan malas tahu. Saya kan sudah Islam, pastikan begitu mungkin ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan tidak. Saya berpikir positif aja. Mungkin karena umur. Tapi kalau di umur saya lebih tua. Iya, sama juga yang lain yang mu'alaf kan juga usia. Gitu. Itu namanya generasi senior milenial. Jangan bilang orang tua, bilang senior milenial. Senior milenial. Nama kerennya sekarang. Nama kerennya. Supaya semangat kan? Susah juga Ustadz, ada seperti itu. Tapi saya tidak pernah bilang stres ngajar enggak. Alhamdulillah. Saya selalu minta izin sama Allah supaya saya diberikan kesabaran, dikuatkan kesabaran, dimudahkan kefahaman. Betul. Nah, terkait dengan sedekah Jumat itu, kan saya juga sering pantau di perkembangan komunikasi. Itu sampai di kabupaten. Sampai. Yang paling terjauh di mana? Di SP3. SP3. Iya. Jangkau sampai situ ya? Jangkau. Allah. Itu ada kampung Kokoda di situ. Kampung Kokoda itu. SP3. Permukaan saudara Muslim Papua ya? Muslim Papua. Kokoda itu. Di situ ada. Tentu banyak yang menyambut dengan senang, gembira. Senang banget. Iya. Senang banget. Sampai mereka, saya datang ke tempatnya, saya tanya di sini kegiatannya apa. Iya. Terus belajar ngaji hanya khusus anak-anak. Tapi tidak ada untuk dewasa, tidak ada. Terus saya tanya mama-mama di situ masih bisa ngaji? Belum, pengen belajar. Ada yang minta ikro, ada yang minta apa. Jadi kita sudah datangkan, kita sudah belikan ikro, kita sudah belikan mukena, kita antar ke sana. Tapi tidak ada yang mengajarkan, sama saja tuh Ustaz. Iya, sama saja. Iya. Hilang semua, rusak bahkan. Iya. Saya juga bingung di sana alternatif seperti apa. Jadi saya harus dengan orang kompleks sana yang ya mungkin harus betul pendekatan dengan mereka untuk mereka lanjutkan. Iya, mungkin ada dari kompleks sana yang bersedia meluangkan waktunya untuk membina. Jadi mentor di situ, jadi pembina di situ semestinya. Ya kita hanya berikan semangat, spirit sebetulnya. Betul. Itu sebetulnya. Memang keluhannya seperti itu karena tidak ada yang membina. Ya kita berharap mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi pemirsa di mana saya berada dan dorongan bagi untuk kita sama-sama bekerja dan membangun dalam rangka menegakkan kebenaran dan kebaikan. Tadi sudah sampaikan banyak suka dukanya dan semua walaupun duka tetap menjadi suka juga. Jadi suka. Mau nggak mau harus suka. Ya, harus suka karena kita tidak akan lepas dari itu semua. Betul. Kan. Nah mungkin dalam pergerakan dakwah bagi ibu-ibu dan khususnya mu'alaf itu mungkin ada pesan-pesan singkat bagi teman-teman bagaimana? Oh iya. Pesan saya hanya satu. Artinya kita harus benar-benar kalau memang kita
hijrah, kita tidak hanya sekedar nama saja yang Islam, tapi kita harus tetap belajar. Tentunya sebelum belajar kita harus diniatkan benar-benar, kita niat karena Allah, bukan karena kita ikut-ikutan tren. Betul, benar. Kita ikut-ikutan hanya rame saja. Ikut rame saja, tapi benar-benar niatnya itu dari dalam hati, yang sungguh-sungguh dari dalam hati. Insya Allah kalau kita niatnya tulus sama Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk jalan kita. Kemudahan, barakallah. Karena pemirsa, kepada siapa lagi kita bersandar kalau bukan kepada Allah. Maka pesan dari Ibu Nurul kepada teman-teman semua, khususnya yang hijrah, pasang niat yang benar, sungguh-sungguh untuk belajar, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Pemirsa yang ingin belajar bersama Ibu Nurul, tahu alamat Ibu Nurul di Kampung Baru, belakang SMP 1. Atau ke Masjid Agung di Sekretariat KPWI. Nanti bisa komunikasi, bisa sharing, bisa diskusi. Jangan malu-malu untuk sebuah perbaikan yang baik. Dan ini inspirasi besar bagi kita sekalian bagaimana untuk tetap istiqamah, teguh dalam semua perjuangan. Bahwa semua tantangan, ujian, fitnah, cacian itu adalah nilai yang besar, pembangkit semangat dalam perjuangan kita. Begitu Ibu Nurul. Masya Allah Ibu Nurul, kita bincang asik, ingin menggali lebih dalam, tapi waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, periode lain kita undang Ibu Nurul lagi. Insya Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata untuk semangat bagi teman-teman yang lain ini, bagaimana supaya bahwa tidak ada yang tidak bisa kecuali kalau kita sendiri juga yang akan membangun diri kita bersama. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya Ibu. Terima kasih banyak untuk nilai-nilai kebaikan, spirit dan motivasi bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Saya ingin ingatkan, kalau pemirsa punya kelebihan, jangan canggung-canggung, berikanlah bantuan kepada kelancaran dan kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong untuk kemakmuran dan kejayaan kita bersama. Jangan lupa sisihkan yang terbaik untuk agama. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.